Halo guys, kembali lagi bersama Paman di sini. Kali ini Paman akan bermain Chimera Land dan hari ini kita akan melakukan misi Oath. Nah, yang pertama kita lakukan adalah misi Salvation Art. Nah, dimana kita harus menyelamatkan Giant Beast Hunt, Giant Beast Club ya. Kita harus selamatkan itu untuk mendapatkan rewardnya. Oke, kita saksikan. Cus. Dan sekedar info teman-teman, kali ini Paman menggunakan senjata. Yang pertama adalah Kudgel, yang kedua adalah Shield, yang ketiga adalah Heavy Sword, yang keempat adalah handgun, dan yang terakhir adalah pipa. Sebenarnya bisa saja kalian langsung mengambil Giant Beast Clubnya dan memasukkan ke dalam lingkaran tanpa harus melakukan perlawanan terhadap musuh-musuh yang ada. Nah, kalian cukup langsung saja, cuman kalian tetap kena damage ya, jadi harus berhati-hati. Jadi kalian langsung bisa mengambil Giant Beast Clubnya dan memasukkannya ke dalam lingkaran putih. Dan setelah Giant Beast Club sudah dimasukkan ke dalam lingkaran putih, kalian cukup menunggu untuk menunggu kedatangan musuh. Dan untuk kalian bisa mengajarnya langsung saja. Kalian bisa langsung mengajarnya dan akan mendapatkan rewardnya. Dan untuk teman-teman yang mengikuti mission Oath ini, sebaiknya kalian melakukan yang terbaik ya, dengan menambah damage. Jadi kalian jangan diam saja di sini, karena player-player tinggi biasanya tidak menyukai hal itu ya. Jadi kalian membantu dengan sekuat tenaga di sini biar damage kalian juga ada di layar atas itu sebelah kanan, oke? Jadi kalian harus tetap membantu walaupun damage kalian tidak besar. Dan di sini kalian akan bertemu dengan musuh yang bernama Matun ya, Matun di sawah. Oh bukan, ini Matun di Chimera Land ya. Nah, Matun ini dia cukup tebal teman-teman darahnya itu, karena dia itu pengguna Heavy Sword ya. Jadi kalau mau ngelawan dia ya kalian pakai Heavy Sword juga gitu. Kan Heavy Sword kalian bisa ditambahkan rune seperti itu. Ketika rune kalian ya bagus, seperti misalkan memakai Radiant mungkin, itu cukup sakit sekali teman-teman. Jadi kalian cukup pakai Heavy Sword, Shield, dan Kudgel untuk menghadapi si Matun ini. Nah, oke, kita saksikan lagi. Dan tentu saja di sini kita mudah ya untuk mengalahkan si Matun ini, karena kita berempat di sini. Jadi lebih mudah sekali untuk mengalahkan si Matun ini. Coba kalian kalau mau agak susah, kalian main Salvation ini solo. Kalian akan merasakan sensasi yang sangat berdebar-debar. Kalian boleh mencobanya. Nah, fungsi pipa di sini Paman menggunakannya untuk membantu teman-teman ya yang sedang sakit atau sekarat seperti itu. Jadi bisa membantu healing tanpa harus meminum pil ya teman-teman ya. Oke, next kita akan melakukan Oath Art berikutnya. Oath Art berikutnya adalah Dragon Art ya. Di sini kita akan menyelamatkan naga Bearbrand. Oh bukan naga Bearbrand ya, ini naga wing dragon ya, winged dragon. Nah, kita di sini ya menggunakan pipa. Disitulah fungsi pipa yang sebenarnya di mission Oath Art ini ya, untuk menyelamatkan naga ini ya. Nah, kita lihat dulu. Oke teman-teman, nah setelah naga Bearbrandnya itu bangkit, kalian jaga jarak ya dari naga Bearbrandnya itu.
Karena nanti musuhnya itu kalau kalian terlalu dekat dengan si naga, nanti musuhnya akan mengenai damage ke naganya. Jadi naganya itu akan terkena damage dan mati, dan jika naganya itu mati, misi ini akan gagal teman-teman. Jadi kalian agak jaga jarak. Nah, ini musuhnya sudah muncul teman-teman. Nah, kalian langsung keroyok saja itu musuhnya dan kalian akan mendapatkan rewardnya jika kalian berhasil mengalahkan musuhnya ini. Dia tuh namanya Cio Inner Demons. Nah, kalau kalian bisa mengalahkannya, kalian akan mendapatkan rewardnya. Dan sekedar info teman-teman, si Cio ini bisa mengeluarkan jurus Kage Bunshin no Jutsu ya. Dia bisa mengeluarkan jurus bayangan. Dia bisa menjadi 3 apa 4 bayangan kalau nggak salah. Jadi kalian harus fokus dengan aim kalian. Yang pertama kalian lock itu harus langsung dihajar. Kalian jangan terpengaruh dengan bayangan-bayangan yang lain. Nah, ini dia mulai sekarat teman-teman, sebentar lagi akan meninggoy ya dia ya. Oke, kita lihat saja, pasti dia meninggoy. Nah ya, oh dia sudah meninggoy dan kita mendapatkan rewardnya. Oke teman-teman, kita lanjut ke art berikutnya, yaitu Demon Slayer art. Dulu itu si Manu kok yang touch, aduh. Nah, ini nggak bisa masuk damage nih kalau yang nge-touch orang lain nih. Jadi kalian kalau misalnya ikut misi ini, dia yang buka touch totemnya itu harus leadernya teman-teman. Kalau nggak leadernya, nanti damage kalian tuh nggak akan masuk. Nah, ignore seperti ini nih. Nah kan, jadi damage kalian tidak akan masuk ketika kalian menjadi lead dan yang touch totemnya itu salah satu dari teman kalian. Jadi kalian untuk mendapatkan damage itu harus touch totem dan mengambil bola-bola yang di atas. Dan sepertinya di sini paman akan mengulangi dari awal ya, karena ada kesalahan teknis tadi. Si itu apa tadi namanya itu, dia yang nge-touch itunya, pilarnya itu, jadi dia apa namanya, damage paman itu nggak masuk, padahal paman udah ngambil bola-bola yang di atas juga itu. Nah, mati kan. Nah, kita mungkin ulangi saja ya. Dan di sini kembali terjadi lagi si nomor 4 ini, dia ngetos pilarnya itu kembali teman-teman. Jadi emang harus dibilangin terlebih dahulu biar dia nggak ngetos itu totem.
Bisa dilihat ya teman-teman, damage paman gak ada yang masuk, dia ignore semua ya. Karena dari awal yang nyentuh pilarnya itu bukan paman, jadi damage paman gak masuk. Karena di sini paman sebagai leadnya, yang tos pilarnya salah satu dari teman paman, jadi damage paman gak masuk. Mungkin ini akan diulangin lagi nih teman-teman ya. Oke guys, di sini paman udah nggak sabar ya. Jadi paman ngechat ke teman-teman, ignore, damage-nya nggak masuk. Terus paman tanyain tadi yang ngetouch pertama si pilarnya itu siapa. Di sini paman langsung bertanya siapa tadi yang touch totemnya. Dan yang mengaku adalah si Menuk ya. Jadi paman langsung ulang saja di sini. Paman informasikan dulu pada teman-teman agar jangan touch totem dulu ya. Dan untuk teman-teman, jika memberikan arahan atau informasi kepada teman-teman kalian yang berada di game Chimera Land, sebaiknya kalian menggunakan kata-kata yang sewajarnya saja, jangan terlalu toksik dan jangan menggunakan kata-kata yang kasar ya. Karena di dalam game juga attitude tetap harus kita junjung tinggi. Oke, di sini kita langsung ulangi lagi out Demon Slayer-nya. Dan di sini paman yang akan menyentuh pilar pedangnya. Oke, kita saksikan apakah damage paman tetap tidak masuk ataukah akan masuk.
Dan di sini paman tiba-tiba nge-lag teman-teman. Apakah mungkin ini karena bug atau mungkin pihak Cimeraland sedang memperbaiki bug tersebut, karena player paman damage paman itu nggak masuk. Jadi mungkin tahu ya Cimeraland, oh ini damage nggak masuk nih, langsung di fix ya. Dan di sini terjadi lagi teman-teman, damage-nya itu nggak masuk. Di sini paman juga bingung kenapa ya damage-nya bisa nggak masuk. Kita coba ini dulu, cek dulu. Di sini teman-teman bilang ini bug ya, tapi paman nggak percaya kalau ini bug. Jadi paman terus ngambil bola-bola yang ada di atas dan mencoba untuk ngehit musuhnya itu. Apakah masih ignore, apakah damage akan masuk? Kita lihat saja teman-teman. Dan ternyata masuk teman-teman damage-nya. Ternyata usaha tidak mengkhianati hasil ya. Jadi paman tadi langsung mengambil bola-bola yang ada di atas itu, dan player lain itu ternyata hanya diam saja. Dan paman mengambilnya, ternyata damage paman masuk. Itu kenapa ya? Apakah mungkin memang leadnya itu yang harus memberikan damage, dan yang tiga itu memberikan support, atau ada hal lain yang menjadi penyebab itu kenapa damage-nya nggak masuk ya? Teman-teman yang tahu bisa menulis di kolom komentar itu kira-kira yang terjadi apa ya, kenapa kok bisa menjadi bug seperti ini ya, kenapa damage nggak masuk, dan ketika player lain terdiam dan paman melanjutkan mengambil bola-bolanya itu dan langsung memberikan damage dan ternyata masuk, itu kenapa ya? Apakah ini cobaan? Bisa saja cobaan dari Cimeraland. Atau mungkin memang harus seperti itu ya. Jadi leadernya itu harus mengambil bola terlebih dahulu dan memberikan damage, maka yang lain juga akan bisa memberikan damage. Dan di sini setelah melakukan misi barusan, di sini paman dan teman-teman itu berdiskusi ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Jadi berdiskusi terlebih dahulu di sini sebelum melanjutkan ke misi 2 Hawk. Jadi di sini paman menceritakan apa yang sebenarnya terjadi antara A dan B, apakah benar, apakah salah. Jadi ya nggak ada yang tahu teman-teman, kenapa bisa terjadi seperti itu. Dan setelah selesai berdiskusi, di sini paman langsung melakukan 2 Hawk mission ya. Di sini gunakanlah handgun dan pipa. Pipa berfungsi sebagai penambah darah ya, seperti Sangobion itu. Bukan ya, itu kenapa itu kok Sangobion masuk ke sini ya? Skip. Oke. Dan ketika kalian memasuki arena perburuan ini, jadi kalian langsung gunakan handgun dan langsung kalian tembaki saja itu si burung raja walinya itu memakai handgun. Nah, ketika ada indikator merah atau pemberitahuan bahwa teman kalian itu freeze ya,
Dia itu ada dua jenis. Yang pertama itu freeze, karena ada merah-merah itu yang di bawahnya, dia freeze ya. Dan yang kedua itu terkena efek angin, jadi dia teman kalian itu terbang-terbang ya. Jadi ketika teman kalian freeze, kalian gunakan handgun untuk menembak teman kalian agar freeze-nya itu pecah. Dan ketika dia kena efek angin, kalian bisa menggunakan pipa untuk melakukan healing kepada teman kalian. Nah, seperti ini. Nah, di sini teman kalian terkena efek angin ya. Dia ada putaran seperti warna hijau ya, putaran warna hijau itu dia akan terbang-terbang gitu, teman-teman. Jadi kalian healing saja pakai pipa di situ. Jadi kalian membantu teman kalian, dan ketika teman kalian terselamatkan, itu akan menjadi buff untuk kalian semuanya yang ada di sini ya. Jadi ada lingkaran putih itu adalah buff. Jadi damage kalian akan naik berkali-kali lipat, sehingga si burungnya itu bisa langsung kena damage banyak dari kalian semua, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Dan usahakan teman-teman semuanya kalau melakukan misi ini kalian tetap berkumpul ya, atau stick together. Jadi kalian akan memasuki sebuah lingkaran dari teman kalian itu, dan kalian akan mendapatkan buff. Jangan mencar-mencar ya, teman-teman ya. Jika kalian mencar-mencar, buffnya itu ya kalian nggak dapat buff gitu. Jadi kalian harus berkumpul menjadi satu untuk melakukan misi ini. Oke, kita lanjutkan. Kita ngikut dulu ya, kita masuk ke buff teman dulu, kita mepet dulu, kita merapat biar damage kita bertambah ya. Dan buffnya ini ada waktunya ya, teman-teman ya. Jadi nggak langsung dapat buff itu untuk awet selamanya ya, enggak ya. Jadi dia ada waktunya. Jadi ketika waktunya habis, buffnya itu akan berpudar ya. Jadi tadinya warna putih menjadi warna merah kehitaman. Jadi itu tandanya buffnya itu sudah tidak aktif. Nah, ini ada indikator merah, teman-teman. Ini tandanya oh, ini paman yang kena freeze ya. Jadi ketika kena freeze merah di bawah, tanda merah di bawah itu kalian tembakin aja pakai handgun gitu. Dan ketika kalian terselamatkan, maka akan muncul buff yang tadi. Nah, ini paman sudah punya buff, ini udah muncul kembali buffnya. Jadi damage paman langsung naik, teman-teman. Dan tips bagi teman-teman ketika dua hawknya itu dia kenok atau terjatuh, kalian langsung datangin aja, kalian gunakan melee damage kalian atau senjata jarak dekat kalian. Kalian langsung hajar aja dari jarak dekat, karena itu damage-nya sangat besar sekali, teman-teman. Oke, kita lihat 300. Wah, lumayan, teman-teman.
Kuncinya di sini teman-teman wajib memperhatikan teman kalian ya yang berada di sebelah-sebelah kalian. Ketika freeze, yang mana yang nge-freeze, yang mana yang terkena efek freeze, kalian harus segera menolongnya, karena jika kalian telat melakukan pertolongan, maka teman kalian tidak akan mendapatkan buff ya teman-teman ya. Jadi ketika teman kalian tidak terselamatkan, maka buff itu tidak akan muncul, sehingga membuat damage-nya itu tidak naik atau susah ya. Jadi kalau damage-nya nggak naik, itu akan lama sekali untuk membunuh si dua hawknya ini. Jadi usahakan kalian memperhatikan teman kalian, ketika terkena efek stun dari dua hawk ini, kalian segera menolongnya agar buffnya itu menjadi ada. Dan kerjasama akan membuahkan hasil. Ketika kalian berhasil, maka kalian akan mendapatkan reward, di mana reward itu ada yang bisa atau kesempatan untuk mendapatkan limited blood egg. Jadi kalian bisa mendapatkan limited blood egg dari dua hawk mission ini. Tapi kesempatannya kecil sekali teman-teman, hanya beberapa persen saja. Jadi kalian, untuk saran dari paman nih, ketika kalian melakukan misi ini, kalian koleksi saja dulu itu yang untuk limited blood egg-nya sekitar 10 biji ya, 10 biji. Ketika udah 10 biji, kalian buka secara berurutan, dan itu akan lebih meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan limited blood egg-nya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu dari paman. Jangan lupa komen, like, dan subscribe apabila Anda menyukai channel dari paman Todip si petani. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.